Ya, halo sedulur ruang hijau semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, dulur, hari ini kita ada di salah satu desa di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Namanya adalah Desa Mboja. Yang di sini itu dulur ada salah satu tempat di mana digunakan untuk memproduksi pupuk organik padat remah ya Mas Adit. Nah, kita sudah berada di sini dengan Mas Adit itu yang punya tempat ini dan juga yang memproduksi pupuk padat organik remah. Nah, seperti apa keseruannya kita langsung bincang-bincang aja nih dengan yang empunya gitu, yang punya lahan dan kemudian yang sudah memproduksi ini di sini gitu. Mas Adit, sebenarnya apa sih pupuk organik remah atau ini apa sih Mas Adit? Oke, Yang sudah di depan kamera kita ini. terima kasih sebelumnya untuk ruang terbuka Hijau, ruang hijau, Ya, sorry. hijau. Oke. Jadi sebelum masuk ke situ, izinkan saya memperkenalkan diri. Siap Mas Adit. Nama saya Aditya, warga Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Langsung masuk ke produk apa ini? Ya. Ini adalah pupuk organik padat remah. Jadi pupuk organik ada dua. Satu pupuk organik cair, Ya. yang kita tahu tentu saja cair. Yang kedua pupuk organik yang enggak cair, Yang enggak cair. ya disebut sebagai pupuk organik padat. Kemudian padat ini tambah lagi ke remah, karena remah itu artinya sudah diproses dengan penggilingan atau dicacah atau digiling dengan mesin. Nanti mesinnya bisa diperlihatkan. Ada mesin khusus gitu. Ada. Oh iya. Sehingga menjadi bentuknya itu homogen. Mungkin Tadinya bercampur gitu. Bercampur. Kemudian ini juga bahannya kita formulasikan dari 15 macam bahan organik yang di fermentasi selama 1 bulan. 15 bahan yang masuk ke dalam itu. Ya, kenapa 15? Karena kita bisa mendapatkan 15 bahan itu sebagai tanda kutip limbah pertanian, limbah peternakan, limbah produksi dari kegiatan petani, peternak dan sebagainya yang ada di sekitar kita sebagai produk kearifan lokal. Yes. Yang selama ini sebagai limbah nggak berguna, mencemari dan sebagainya, kita proses, kita jadikan satu dengan fermentasi selama 1 bulan. Kemudian ada proses juga di dalamnya 3 kali pembalikan. 3 kali pembalikan. Ya, dengan dibalik itu kan nanti menjadi tercampur. Nah, kemudian setelah itu matang, fermentasinya matang, Ya. kemudian dihamparkan, suhunya turun. Nah, kemudian nanti terakhir digiling dengan mesin sampai menjadi sesuatu yang halus dan remah. Nanti kita juga akan perlihatkan, ini kan udah dibungkus nih dalam karung. Packingannya ya Mas ya. Ya, kalau ini yang versi light itu biasanya masuk ke tempat kios bunga Oh gitu. gitu, atau ibu-ibu yang pinginnya kecil, sedikit kecil diangkut langsung kayak gitu. Nah, kalau lebih enak aja untuk dibawa gitu, gitu. kecil ya. Nah, kalau yang ini versi yang kemasan standar, pakai karung beras. Ini biasanya buat karung beras ukuran 25 kilo, kita isi penuh terus kemudian kita jahit. Oh iya. Kalau ini mungkin untuk biasa didistribusikan ke perkebunan gitu Mas. Langsung ke kebun-kebun, jadi kebun buah, kebun sayur, ya kemudian tanaman hias juga yang produksinya, yang pembibitannya gitu, terus pembibitan tanaman buah dan lain-lain. Hampir masuk ke semua, dari tanaman pangan, tanaman buah, tanaman hias, kemudian tanaman-tanaman lain apapun, karena Jadi kompos. kalau untuk pupuk padat remah yang Mas Adit produksi ini bisa diperuntukkan untuk tanaman apa saja? Ya, hampir semua jenis tanaman masuk, nggak ada masalah. Oh iya, berarti Ya. tinggal nanti dosisnya aja mungkin ya Mas, atau Betul. takarannya aja yang Ya. diatur gitu ya. Dosisnya, kemudian intensitas penggunaannya kayak gitu. Oh iya, kalau misal ada yang ini beli nih Mas, misal gitu kan, Oke. atau memanfaatkan produksi dari Mas Adit gitu kan. Jadi Mas Adit kira-kira ada ini khusus ya, apa namanya, nomor atau yang bisa orang Ada. konsultasi gitu supaya bisa tepat gitu ya. Untuk mendapatkan produk ini bisa melalui 2 cara. Yang cara pertama tentu saja menghubungi ke ownernya Ruang Hijau. Nah, bisa. Beliau bisa di calling kapan aja untuk itu yang dekat dengan beliau, atau juga bisa langsung ke saya
Oke. Ada nomor WA yang nanti akan di akhir sesi ini akan kita tampilkan. Oh, siap. Itu di sini. Oh iya, Ada jadi nomor WA yang bisa dikomunikasikan. nanti pengguna pupuk kompos padat ini atau pupuk remah ini ya Mas ya, bisa untuk konsultasi kira-kira terkait dengan takaran Bisa. dan cara penggunaannya dan lain sebagainya. Dan Bahkan mau datang ke lokasi untuk diskusi, Ah, kemudian untuk ngobrol, bahasanya mau konsultasi. Selama saya tidak ada kegiatan luar kota, it's welcome. bebas kapan saja Monggo. datang ke sini. Nanti bisa WA-an, Ah, mau janjian di sini, mau di luar, monggo. Oke, Gampang. siap. Saya orangnya terbuka untuk open discuss. Gitu. Biasanya nih Mas, kalau orang itu kan mau mengawali satu usaha atau mengawali satu pergerakan dalam dunia tertentu gitu ya Mas ya, pasti ada ininya, story di baliknya gitu Mas ya, ada ceritanya. pasti Kira-kira itu. gimana nih Mas? Saya kok penasaran gitu, ingin mendengarkan kira-kira apa saja yang dilalui dan bagaimana saja kok Mas Adit kok akhirnya bergelut di bidang pengomposan ini Mas Adit. Kalau kita boleh flashback itu saya mulai, jadi ceritanya saya pulang dari Jogja, Jogja. yang Sukawuru di Jogja itu saya pulang 2008. J. 2008 saya pulang. Kemudian selain membawa usaha yang dari Jogja, waktu itu urusannya sama pulsa elektronik. Pulsa elektronik Ya, dulu. terus kemudian saya pribadi itu senang dengan tanaman hias. Tanaman hias, bunga-bunga gitu ya Mas. Ya, starting pointnya di situ. Tapi kemudian bergeser ke tanaman buah karena awalnya tuh, jadi di Jogja itu setiap 3 atau 6 bulan sekali itu selalu ada event pameran. Oh gitu. Pameran tanaman hias. Tanaman hias. Ya, betul. Dan di setiap pameran tanaman hias itu pasti di pojok-pojok stand, biasanya dari misalnya 20 atau 25 stand, pasti nanti ada 1 atau 2 yang pajangannya bukan tanaman hias tapi tanaman buah. Tanaman buah. Oh, Tabulam pot biasanya, tanaman buah dalam pot. Jadi ada di pot atau ada di planter bag, tanamannya pendek, jeruk, mangga, jambu, belimbing, itu ada buahnya gitu. Unik nih gitu. Tanaman hiasnya itu dapat, jadi buat hiasan rumah, juga menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi gitu. Nggak cuma dipandang aja gitu. multifungsi ya Mas ya. Betul, double gitu. Nah, terus saya lihat bandrol harganya kok luar biasa gitu. Mahal, gitu. Tanaman hias paling 50.000 aja udah mahal. Itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan gitu-gitu. Oke. Nah, karena nilainya juga seni gitu kan. Kecil, pendek, berbuah. Tapi berbuah. Ya, itu story-nya di situ. Terus saya masuklah ke tanaman hias. Ya. Tanaman hias sebagai penghobi untuk pribadi. Nah, tapi karena ada ketemu dengan tanaman buah yang unik-unik itu, seneng masuklah ke dunia tanaman buah. Nah, dari situ mengalir, ketemu dengan berbagai komunitas, sampai akhirnya ngejalin semacam bisnis dengan teman untuk produksi tanaman buah. Oh iya. Sampai detik ini juga menjadi salah satu usaha saya, yaitu menjadi supplier untuk bibit tanaman buah yang unggulan. Berarti Mas Adit ini selain ada kompos yang kemudian kita sudah ada di lokasinya, juga ada bibit buah yang diproduksi. Bibit tanaman buah unggulan. Kita memfokuskan bibit tanaman buah itu kan sangat banyak. Oh, unggulan Mas, berarti bukan ada fokus poinnya. Ada fokus poinnya. Jadi tanaman buah itu kan banyak sekali. Nah, kita nggak mungkin memproduksi semua jenis itu. Nah, kita fokuskan di misalnya untuk durian, fokuskan di duri hitam sama musangking saja. Paling ada tambahan bawor. Kemudian mangga kita fokus dari mangga introduksi, mangga yang spesial yang unggulan dari luar. Kita bawa masuk bibitnya atau kita dapatkan dari teman yang udah punya, terus kita tanam sebagai pohon indukan. Nah, dari pohon induk itu yang udah berbuah dengan bagus itu jadi sumber produksi bibit. Dengan cara ada yang grafting sambung, ada yang cangkok, ada yang ovulasi. Intinya kita produksi bibit yang unggulan. Ada mangga yang gede yang 4 kilo, ada yang bulat yang merah, kemudian ada macam-macam. Intinya tanpa bermaksud nggak suka dengan produk dalam negeri, enggak.
Produk dalam negeri yang asli Indonesia misalnya Aromanis mana lagi, itu udah banyak. Iya, banyak sekali. Yang produksi udah banyak, jadi nggak perlu saya ikut-ikut memproduksi itu. Udah ada yang lain banyak. Saya dan teman-teman saya komunitas itu memproduksi bibit tanaman buah yang spesial, yang spesial ukuran. Ada spesial rasanya, ada spesial penampilannya, ada spesial tonase. Jadi satu pohon bisa buahnya luar biasa banyaknya kayak gitu. Nah itu, jadi kita fokus di situ. Jadi itu nilai lebih dari bibit yang kemudian dijual oleh Mas Adit atau dikembangkan di. Betul. Nah yang itu berarti lokasinya dekat-dekat sini nih Mas. Terjangkau semua. Kita nanti bisa tour de horticulture. Siap. Mungkin setelah ini kita sesi selanjutnya kita akan jalan-jalan ke lokasi pembibitan juga. Ya oke Mas Adit, kita coba gali lebih dalam tentang kompos gitu ya, karena saya dan banyak sedulur-sedulur yang lain tentunya pengen tahu tentang kompos ini, kemudian bahannya dari apa saja, dan barangkali teman-teman juga pengen buat di rumah gitu ya Mas ya. Selain kemudian bisa mengatasi permasalahan seperti Mas Adit gitu, juga bisa memberikan potensi ekonomi ya Mas Adit ya. Dari bahan dan bagaimana cara pembuatannya, apa kita bisa ini Mas Adit? Saya tidak ada apapun yang kita rahasiakan kemudian sebagai rahasia perusahaan, enggak. Saya pun mendapatkan ini semua sampai ke titik ini itu adalah melalui proses. Melalui proses ada yang sowan ke para master, para suhu, kemudian ngangsu kawruh ke sana secara non formal. Ada yang secara formal juga ikut pelatihan yang resmi, kemudian pelatihan kedinasan, dinas pertanian itu. Nah semuanya kemudian saya rangkum, saya kolaborasikan, kita eksperimen juga di lapangan sampai kemudian ke sini, sampai detik ini. Jadi ada melalui perjalanan dan proses. Jadi awalnya starting pointnya itu memang waktu itu start tanaman buah, masuk ke pembibitan itu kita kan hanya pakai kotoran hewan sama tanah dicampur, terjadi media, pertumbuhannya nggak seragam lah dan sebagainya. Kemudian kalaupun nyari pupuknya pabrikan ditaburkan juga mahal. Nah kemudian dapatlah masukan dari pihak pakainya kompos gitu kan, pakai pupuk organik gitu kan. Nah kemudian ternyata kita beli, selain juga ada harganya, juga speknya nggak sesuai yang kita inginkan. Karena kalau yang kita beli itu kompos itu hanya kompos yang berasal dari kotoran kambing saja, kotoran sapi saja, atau kotoran ayam saja gitu. Artinya itu, untuk bahan-bahannya hanya satu macam saja. Ada yang cuma dari dedaunan saja. Nah itu ketika kita aplikasikan itu tidak bisa bagus secara general ke semua jenis tanaman. Sebagai contoh, tanaman yang tanaman yang fase pertumbuhan, misalnya tanaman hias, kan kita fokusnya tumbuh kemudian berbunga. Itu bagus ketika pakai kompos dari dedaunan hijau yang dikomposkan, karena dia nitrogen, kemudian nitrogen tinggi untuk pertumbuhan tinggi. Tapi ternyata kurang bagus di fase generatifnya kurang kayak gitu. Nah dari situ kemudian saya dari juga hasil belajar, hasil praktek eksperimen, kemudian juga diskusi dan ngangsu kawruh ke para master itu, kita tuh harus mixing gitu, dimix bahan-bahan apa yang ada di lingkungan sekitar, yang itu kearifan lokal yang ada di sekitar itu menjadi nilai plus. Sebagai contoh, kotoran yang paling banyak berlimpah di daerah wilayah sini itu ada kotoran sapi sama kambing, karena banyak peternak sapi daerah atas tuh. Nah itu kemudian banyak peternak domba atau kambing yang di lingkungan warga sebagai celengan hidup kan. Kemudian ada banyak kotoran ayam. Tapi untuk ayam kita nanti beda sendiri, karena ayam itu kalau yang saya lakukan, ayam mesti difermentasi sendiri ayam dulu. 2 minggu mateng atau setengah matang nggak apa-apa, tapi udah melalui proses 1 kali fermentasi, nanti baru dicampur dengan bahan lain yang mentah. Khusus untuk ayam, kotoran ayam ada pengolahan tersendiri sebelum ada pre-nya dulu, karena dia ada antibiotik, ada bahan konsentrat segala rupa yang
tanda kutip bahan ikutannya itu banyak. Oh iya, Kita artinya processing itu dulu. untuk kotorannya adalah kotoran ayam yang bukan ayam kampung itu Bukan ya? ayam pedaging atau ayam petelur yang pakannya pabrikan terutama. iya. Itu. Nah, kemudian daerah sini itu kan milionya adalah pertanian padi. Padi. Ada banyak sekali limbah jerami yang Nah, berlimpah. Jerami yang menggunung di mana-mana Betul. ketika panen, ya. Cuman dibakar saja. Kebanyakan dibakar. Karena kalau yang dibakar itu kan biasanya yang panen pakai mesin. Yap. Yang peternak lokal sapi itu kan nggak ngambil. Yang pakai boiler yang kemudian agak lembut itu. Power thresher. Power thresher namanya. Mesin panen iya. padi itu tanda kutip bau solar atau udah kecacah-cacah itu kan sapi kurang mau. Kalau sapi yang konvensional loh ya, Iya. kita nggak ngomong sapi yang fermentasi. Nah itu saya ambil sebagai salah satu bahan untuk bahan baku. Kemudian bahan tambahnya adalah arang. Nah kalau arang agak susah di sini karena saya juga nggak mau mengambil arang yang normal. Itu kan membakar pohon. Oh iya, harus Untuk membuat itu kan, membuat arang. Nah, membuat itu ya. saya harus dapatkan alternatif substitusi arang apa yang senilai dengan arang. Nah, karbon intinya. Ternyata dari bakaran para petani yang bakar jerami yang berlimpah itu saya ambil. Tentu saja dengan izin dari pemilik sawah. Atau ada kantong-kantong, biasanya di setiap desa itu ada kantong-kantong Pembakaran lahan yang buat bakar itu. Ya, Nah, itu ada. kita ambil. Kemudian itu. Nah, kemudian arang sekam. Arang sekam itu kan beli. Supaya nggak beli, saya ngambil dari limbah tadi yang mesin panen padi. Itu kan ada limbahnya padi yang tidak bernas. Orang kampung nyebutnya gabugan. Gabuk. Beras yang enggak, enggak, Mas, beras yang tidak bernas, beras yang tidak berisi. Oh iya. Nah itu kan jumlahnya banyak, malah kadang menyumbat saluran pengairan. Itu kita ambil juga, kita bawa campur. Nanti ketika difermentasi dia akan menjadi seperti arang sekam. Karena panas itu kan dia berubah dari sekam mentah menjadi sekam yang semi matang. Nah itu. Kemudian ada lagi limbah dari jamur. Bumbung jamur afkiran backlog. Backlog itu ya yang setelah dia produksi itu kan biasanya dibuang. Betul, sudah tidak menghasilkan jamur lagi. Nah, itu kan dibuang. Iya. Nah, dibuang itu kadang numpuk sampai mencemari lingkungan. Nah, itu yang dari kayu lah misalnya. Karena kan serbuk kayu, dicampur bekatul, dicampur kapur dan lain-lain. Itu, nah kemudian itu kita ambil. Malah kita punya program kemitraan dengan para pemilik bumbung jamur. Perusahaan apa pemilik usaha jamur itu. Jadi mereka telepon ke kami, kami datang untuk mengambil backlog itu dari kumbung. Pemilik kumbung nggak perlu ngeluarin biaya. Betul sekali. Udah bersih, artinya kami dapat bahan baku. Win-win solution. Jangan datang sebagai solusi untuk membuat sampah di usaha jamur itu. Dan kemudian dimanfaatkan lagi di sini. Itu sebagai bahan baku, salah satu bahan baku kami yang akan dicampur. Mereka dapat bersihnya dapat. Siap untuk produksi baru lagi. Tidak perlu mengeluarkan tenaga gitu ya Mas. Biaya dan tenaga kami. Terus ada bahan yang lain Mas? Bahan-bahan lain itu bahan pencampur dari kayak semak belukar yang dicacah, dedaunan hijau, dedaunan kering yang seresah itu kita campurkan juga. Itu sesuai ketersediaan seperti itu. Nah itu semua bahan tadi dan ada bahan lain, ada mikroba, kita ada beberapa macam yang kita mix. Kemudian ada tetes tebu tentu saja untuk makanan bakterinya. Ada bekatul untuk tambahan ketika proses fermentasi itu. Ya, setelah itu disusun bersap-sap itu, kemudian ditutup terpal. Ben sumum apa itu Mas? Biar apa itu? Tutup terpal itu supaya stabil Aja suhunya, mengatur suhu intinya. Suhu pertama, jadi biasanya dalam 2 sampai 4 hari itu akan panas sekali. Tapi tidak boleh lebih dari 100 derajat. Tidak boleh lebih dari 100. Ada termometer yang kita cek. Suhunya itu nggak boleh lebih dari 100, 70, 80 derajat itu kita udah harus buka. Kemudian dibalik, dibongkar. Berarti ada semacam ini ya Pak,
Mas ya, kayak kita kayak jenengan itu cek secara rutin ya gitu, Ya, itu jadi suhu ada di dalamnya ya. proses 3 kali pembalikan dalam 1 bulan itu. Tujuannya apa? Ketika suhu melewati titik kritis 80 ke atas sampai 100 itu, Ya. nanti bakteri-bakteri yang akan merumbak itu justru mati karena kepanasan. Jadi untuk memberikan kondusivitas Bakteri itu bakteri bekerja di dalam itu mengolah betul, bahan betul. organik tadi. Jadi perlu dibongkar, dicek suhunya Ya, dan sebagainya. jadi ketika dibongkar itu selama 3 kali itu ditutup lagi. Tapi setelah 3 kali itu biasanya minggu ketiga itu setelah dibongkar dibalik kita pakai kultivator. Kultivator Itu alat untuk cakar baja itu loh yang biasa di lahan dan jagung atau biasanya buat lahan kering. lahan Yang kering. cakar bukan cakar traktor kecil. Kayak Iya. traktor kecil itu yang bunyi-bunyi itu. Nah, itu selain membongkar, membulak-balik juga menyacah juga. Dicacah sekaligus Jalan tuh. Nah, itu nanti minggu ketiga udah kita hamparkan. Panasnya udah keluar, udah mengering, udah tercampur. Ya. Nah, nanti genap 1 bulan itu bisa kita giling pakai mesin supaya menghasilkan homogen. Homogen seperti yang terlihat di depan ini ya. Ya, Mas. seperti itu. Berarti kurang lebih untuk proses pembuatan dari penyiapan bahan sampai kemudian difermentasi dan jadi dari hasil gilingan sekitar 1 bulanan gitu. 1 bulan itu fase fermentasi. Fermentasinya Kemudian sampai ke penggilingan, kemudian sampai ke packing, siap distribusi ke customer itu kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Waktu yang tidak singkat untuk produk yang bisa dinikmati konsumen sekejap gitu. Iya benar. Artinya memang kalau kita mau membuat kompos ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, Mas, ya. Tidak sedikit karena juga harus ada pengecekan secara intens, juga banyak bahan yang harus dikumpulkan, termasuk mikroba pilihan ya, Mas. Ya, kita Mikroba pakai untuk 5 pilihan. jenis. Ya oke Mas Dit, kalau saya lihat kan untuk pupuk kompos ini, pupuk kompos paket remah ini sudah di packing dengan beberapa jenis pemakingan gitu ya Mas. Ya. Ini apa emang dibuat untuk kemudian dipasarkan atau gimana Mas itu sebelumnya itu? Lagi-lagi semuanya itu kan mengalami proses dan sampai bahasanya itu metamorfosis. Proses yang cukup panjang. Ya, dari start itu cuman membuat dari yang nggak bisa dapat produk yang sesuai spek yang kita inginkan untuk pembibitan, untuk kemudian kebun buah, kemudian untuk tanaman hias gitu-gitu. Nah, akhirnya bikin gitu kan. Dari ngangsu kawruh, dari eksperimen, dari pelatihan kita gabungkan ilmu yang kita dapat diracik. Sampailah kita sesuaikan dengan kondisi apa yang ada di sekitar kita. Kita ambil apa yang bisa kita ambil, yang nggak kita tinggal. Betul. Nah, kemudian sampailah berproses, hanya dipakai sendiri awalnya. Kemudian support dari Dinas Pertanian Kabupaten Batang luar biasa. Terima kasih Dinas Pertanian Kabupaten Batang. Siap. Kita dapat support. Ada pelatihannya, kemudian standarisasi gitu-gitu kan. Terus kemudian alat-alat, ada mesin giling, ada roda 3, kemudian ada, jadi ada sarpras, sarana prasarana yang disupportkan ke lokasi produksi ini dari pemerintahan daerah, dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Batang. Itu alhamdulillah sampai menjadi seperti ini. Yang masih dalam proses itu kita perizinannya legal formal itu yang kita masih berproses. Jadi kita nggak berani menjual barang atau produk ini sembarangan keluar gitu. Jadi kita masih ke komunitas saja ya, penggunanya gitu ya. Betul, atau ke end user langsung, dalam hal ini kalangan sendiri. Jadi teman-teman mitra pekebun, ada kebun durian, kebun alpukat, kebun mangga, kebun jambu, kemudian kebun sayur, kemudian kebun tanaman hias gitu-gitu. Nah, itu langsung ke kita. Ya, bahkan tidak hanya produknya saja, Mas. Tidak hanya produknya, tapi apanya, Mas? Produk yang saya sampaikan ke customer itu ada bundlingnya, ada paket. Paket bundling. Ya, jadi saya ikut turun ke lokasi, ke misalnya kebun ya, kebun durian. Jadi enggak kita cuma jual putus produk,
Oh gitu. Jadi Tapi kita datang ke lokasi, kita sesuaikan dengan kondisi tanamannya, kebunnya. Oh, kita bisa ngasih suggest, ngasih saran ke pekebun itu apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Kompos saya masuk, kemudian kebutuhannya berapa, kemudian interval pemberiannya setiap bulan atau apa kan. Kemudian ada pupuk lain, pupuk pabrikan yang bisa kita suggest juga ke mereka apa yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan potensi lahan itu. panen dari kebun yang ada dari customer saya itu. Jadi nggak hanya melulu di pupuk. Berarti artinya ketika ada satu customer yang menghendaki untuk punya lahan nih, menghendaki untuk ditanami tertentu, artinya Mas Adit juga bisa meluangkan waktu ke sana untuk datang, kemudian survei dan melihat potensi yang kira-kira bisa digali dari lahan yang akan ditanami. Cowok panggilan. Oh, cowok panggilan. Jadi kita dipanggil untuk memuaskan yang memanggil. Oh iya, betul. Dan sejauh ini pemanggilannya kita udah sampai Bali. Sampai mana aja Mas? Ya, saya penasaran tadi Mas Adit itu kira-kira ngirimnya itu sampai mana aja nih kompos ini? Kita nggak ngomongin pupuk komposnya dulu ya. Kita ngomongin ke kebun-kebun yang mitra. Panggilan itu tadi. Iya. Itu ada Banyuwangi, ada Riau, sampai Banyuwangi sampai Riau. kemudian ada Bali, ada Bogor, dan Jawa Tengah pada khususnya kita Jawa Tengah sudah melalang. Alhamdulillah kita jelajahi Jawa Tengah. Tapi kalau lingkungan lokal mungkin tahunya saya cuman apalah gitu. Insya Allah kita keluar ya remahan rengginang di Kaleng Kongguan. Artinya Itu buka kaleng ternyata bukan Kongguan, isinya rengginang, tapi rengginang itu nggak kalah enak dari Kongguan. Rengginang juga punya ciri khas, punya karakter dan manfaat ya Mas. Oke. Saya tanyakan atau langsung? Enggak cuman saya. Ya Mas Adit, terima kasih banyak nih Mas. Saya datang ke sini banyak sekali ilmu yang saya bisa dapatkan dari Mas Adit. Kemudian saya juga bersemangat sekali Mas Adit. Saya Alhamdulillah. insya Allah saya pulang, saya akan mempraktekkan beberapa ilmu dari Mas Adit, juga akan lebih bersemangat melakukan dunia pertanian dan peternakan gitu. Nah Mas Adit, saya yakin di acara Ruang Hijau ini banyak sekali penonton muda gitu ya Mas, atau petani atau peternak milenial. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak Mas ke petani atau peternak milenial yang kemudian menonton video kita ini? Oke, ya, terima kasih. Jadi dalam perjalanan sampai detik ini pun kemarin selama hampir 2 tahun itu saya pribadi mendapat amanah untuk menjadi ketua petani milenial Kabupaten Batang. Oh, petani milenial Kabupaten Batang. Ya, kita sempat audiensi, kemudian ketemu dengan Menteri Pertanian waktu itu di Bogor. Kemudian untuk membentuk JPN, Jaringan Pertanian Nasional. Nah, kemudian jadi kita juga punya misi mengemban amanah untuk menyebarkan dan memberi semangat kepada para pemuda, petani milenial, peternak milenial. Nah itu, ayo jangan takut untuk masuk ke dunia pertanian. Pertanian itu sangat luas. Ada pertanian betul-betul tani, kemudian masuk di dalamnya ada perikanan, ada peternakan. Nah itu ada kita semua menjadi stakeholder di dalamnya. Ada pupuk, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Jadi satu keluarga besar. Nggak boleh kita inferior, kita merasa aduh petani itu adalah buangan, jangan. Kita tunjukkan sebagai pemuda, ayo kita bertani, ayo kita beternak dengan cara kita, cara zaman now yang menghasilkan cuan juga nggak kalah gitu. Kita boleh petani, tapi kita penampilan nggak kalah. Kita modis juga bisa. Pas kita ngelomprot dan geloprot kotoran, ada masanya juga, ada waktunya juga. Nanti kita bisa keliling di peternakan. Ada peternakan, ada greenhouse, ada kebun buah. Kemudian ada galeri tanaman hias juga. Kemudian otomatis ke pembibitan bang pakan ternak sama kebun budidaya bang pakan itu kan. Satu paket lengkap. Pokoknya jangan menyerah, semangat terus untuk petani milenial, peternak milenial.
Ayo kita buktikan. Siap. Cuan modis. Cuan modis, jadi cuan tapi tetap modis. Oke. Masuk sekali untuk para petani dan peternak dimanapun Anda berada. Jadi mungkin ini saja ya, saat ini kita sudahi dulu perbincangan yang sangat-sangat menarik dan syarat akan ilmu ini dengan Mas Adit sebagai salah satu senior saya, juga guru saya di sini. Nah teman-teman, nanti kita akan sambung ya. Siap. Mas Adit ya. Siap. Saya mohon untuk kesediaannya, nanti kita berbagi ilmu lagi di sini. Saya Mas sangat Adit, ya. senang dan sangat Siap. terbuka untuk open discuss Ah. kita. Nanti kita tambah lagi teman-teman yang bisa kita hadirkan untuk menyemarakkan. Cocok sekali. Oke, dulur semuanya, jangan lupa tetap semangat bertani, semangat beternak untuk hal-hal positif, dan tentu saja seperti Mas Adit tadi bilang, kita tetap beternak, bertani tapi tetap modis, cuan tetap modis. Oke, salam hangat dari Ruang Hijau. Terima kasih.